Jadi banyak instrumen-instrumen yang bisa dikendalikan oleh oligarki pemodal inilah ya. KPU bisa mengubah jadwal kampanye atau mengatur kampanye si A si B dengan sesuai kepentingan yang dia jagokan. Lalu KPU sendiri seperti ahli IT bilang Pak Agus Maksum itu nyimpan suara cadangan 17,5 juta di Pilpres yang lalu. Itu juga menunjukkan bahwa KPU kan tidak bisa kita percaya, ya kan? Dengan berbagai indikasi kelakuannya seperti itu. Belum lagi terakhir laporan Tempo kalau nggak salah, demi meloloskan Gelora atau partai apa gitu, itu KPU daerah disuruh ubah, itu perintah dari pusat. Udah ada kontroversi di ini. Jadi bagaimana kita bisa percaya? Jadi negara diatur oleh orang yang hanya dipilih 37% pemilih. Gitu. Harusnya kan ada pilpres tahap kedua untuk menemukan 50% plus 1 itu. Tapi kan tidak dilakukan. Dengan segala alasan, rekayasa, tidak dilakukan. Nah, itu. Jadi dalam situasi seperti itu, masihkah kita bisa percaya dengan sistem pilpres langsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bincang Perubahan, kali ini kita akan berbincang tentang pelaksanaan pemilihan umum secara langsung. Bang Hatta Taliwang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua di samping beliau ada Bung Wahyudi Al-Maruki. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bung? Alhamdulillah, sehat juga, semangat. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan mulai diskusi kita. Sebagian kalangan, bahkan sebagian besar mengatakan bahwa ada beberapa kelemahan dari sistem pemilihan umum secara langsung. Pertama, saya ingin mendengar pandangan dari Abang Hatta Taliwang. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kalau berbicara khususnya tentang pilpres langsung, di mana sekarang sedang semangat-semangatnya para calon atau kandidat yang ingin maju, baik yang sudah resmi mendeklarasikan maupun yang belum dan sedang digadang-gadang, maka kadang-kadang kita berpikir seolah-olah ini akan datang nabi yang akan mengubah nasib kita gitu. Perubahan. Ya, akan mengubah nasib bangsa kita dan seterusnya. Nah, ini yang saya khawatir kita akan kecewa karena kadang-kadang apa yang kita inginkan, kita harapkan itu tidak terjadi. Iya. Presiden yang kita harapkan tuh bisa-bisa ikut tapi dikerjain atau sama sekali tidak akan bisa ikut oleh sistem, oleh presiden threshold dan sebagainya. Nah, sejak adanya sistem presiden threshold ini, dalam sistem pilpres langsung ini kan membatasi peluang orang calon untuk maju. Jadi banyak instrumen-instrumen yang bisa dikendalikan oleh oligarki pemodal inilah ya. Termasuk misalnya ya KPU. Nah, ini yang paling sentral sebenarnya kan, KPU ini. Ya, sudah kita ketahui lah, kok tiba-tiba KPU mengumumkan hasil Pilpres tengah malam. Ya kan? Itu kerjanya bagus. Ya kan? Apa maksudnya? Kedua, KPU menggunakan kardus, negara kaya ini masa pakai kardus? Ya kan, udah itu kardusnya digembok lagi. Ini aduh benar-benar itu indikasi ketidakberesan
KPU bisa mengubah jadwal kampanye atau mengatur kampanye si A si B dengan sesuai kepentingan yang dia jagokan berdasarkan tanda petik order dari pemilik modal misalnya. Lalu KPU sendiri seperti ahli IT bilang Pak Agus Maksum itu nyimpan suara cadangan 17,5 juta di Pilpres yang lalu. Itu juga menunjukkan bahwa KPU kan tak bisa kita percaya, ya kan? Dengan berbagai indikasi kelakuannya seperti itu. Kemungkinan bisa saja dikerjain oleh lawannya. Dan tidak bisa maju. Dan sehingga tidak bisa maju karena barangkali partai pendukungnya akan dikunci oleh kekuasaan yang punya uang, punya power segala macam, bisa mengerjain. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam sistem pemilihannya, ya kan, mulai dari kalau sebelum pemilihan itu kan banyak instrumen-instrumen oligarki yang bisa beroperasi, misalnya intelijen. Itu semestinya kan intelijen negara nggak boleh, tapi nyatanya kan bisa aja intelijen negara mengatur-ngatur ini yang boleh dipilih, mempengaruhi tokoh masyarakat, mempengaruhi dengan operasi senyap. Belum lagi terakhir laporan Tempo kalau nggak salah, demi meloloskan Gelora atau partai apa gitu, itu KPU daerah disuruh ubah jadi dari apa istilahnya MS sama TMS, tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Jadi dari TMS diubah jadi MS. Itu perintah dari pusat. Udah ada kontroversi di ini. Jadi bagaimana kita bisa percaya dari sudut penyelenggaraannya, belum dari sudut demokrasinya. Katanya kan Pilpres langsung ini lebih demokratis dari pemilihan musyawarah di MPR perwakilan. Katanya sistem ini lebih teorinya kan kalau demokratis itu 50+1 kalau voting. Lah Pak Jokowi sendiri terpilih pertama dengan 37% di periode yang lalu itu. 37%, sekian persen buat Prabowo, sekian persen yang tidak memilih. Jadi negara diatur oleh orang yang hanya dipilih 37% pemilih. Kalau dibanding dengan jumlah penduduk lebih besar lagi persentasenya, itu lebih turun lagi, mungkin hanya 22% gitu. Di periode kedua sudah segala rekayasa yang kita tahu lah, melibatkan banyak instrumen kan, ya aparat, ya sipil, apa semua main kan, kita dengarlah itu toh hasilnya cuma lebih kurang 44%, sudah maksimal itu. Artinya dia dipilih oleh tidak sesuai dengan rumus demokrasi yang diagungkan. Apa-apa itu kan 50+1. Nah dengan rumus demokrasi yang mereka kumandangkan juga nggak memenuhi syarat, ya kan? Tetap aja hanya sekian persen dukungan. Gitu. Harusnya kan ada Pilpres tahap kedua untuk menemukan 50% plus 1 itu, tapi kan tidak dilakukan dengan segala alasan rekayasa, tidak dilakukan. Nah, itu. Jadi dalam situasi seperti itu, masihkah kita bisa percaya dengan sistem Pilpres langsung? Luar biasa. Jadi tadi yang Abang sampaikan itu membuat kita mestinya tahu dan sadar. Tapi baik, karena ini Bung Masyudi belum diberi kesempatan, saya beri kesempatan untuk menanggapi dengan pertanyaan yang sama tadi. Silakan. Baik, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada. Juga yang saya hormati dan saya banggakan ini narasumber Bang Muhammad Hatta Taliwang
disingkat MHT ini. Ya, betul. Pemilik partai. Jadi kalau kita bilang pilpres langsung ini di mana lebih dan kurangnya atau di mana untungnya, sebenarnya kita harus dudukkan kembali bahwa sistem ini, suka atau tidak suka yang disampaikan oleh Bang Hatta Taliwang dengan berbagai kekurangan kelemahannya tadi, ini adalah praktek dari sistem demokrasi kita saat ini yang konon dipraktekkan oleh orang-orang yang sangat berkomitmen dengan Pancasila. Ini kan orang yang sangat Pancasilais semua yang ngomong. Termasuk yang buat undang-undang ini orang-orang Pancasilais semua. Yang mereka sangat komit gitu ya dengan kebangsaan dan seterusnya. Dan sebenarnya itulah praktek yang sesungguhnya yang terjadi dalam sistem demokrasi maupun negara kita. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini bahaya ini praktek khilafah ini, praktek Islam itu seperti ini. Faktanya ini bukan praktek Islam, bukan praktek sistem Islam, tapi praktek sistem demokrasi sebenarnya. Itu catatan saya pertama. Jadi kita kritiklah dalam situasi ini. Nah, kalau saya ingin menindaklanjuti kenapa ini bisa terjadi seterusnya, memang dalam sistem demokrasi itu yang menentukan siapa jadi pemimpin dan bukan, itu bukan rakyat. Bahkan yang menentukan pasangannya juga bukan rakyat. Bahkan pasangan itu sendiri dia tidak berhak juga, tidak mampu juga untuk menentukan pasangannya sendiri. Makanya waktu pilpres kemarin kan ada pasangan calon wakil presiden yang sudah ukur baju tidak jadi juga gitu. Jadi antara sekedar menentukan pasangannya aja mereka tidak punya kekuasaan atau tidak punya kewenangan. Apalagi rakyat. Jadi inilah saya bilang anomali-anomali dari praktek demokrasi itu sendiri. Selain tadi disebut biayanya begitu mahal itu. Saya mencatat itu kalau dihitung sebenarnya pesta demokrasi inilah pesta termahal di dunia. Kalau kita cek pesta termahal di dunia itu pesta pernikahannya Pangeran Charles dan Lady Diana. Tapi itu kalah dari pesta demokrasi yang mencapai ratusan triliun di sini. Kira-kira begitulah. Jadi dan hasilnya tidak ada jaminan bahwa kita akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Jadi itu yang pertama. Nah, yang ketiga saya pikir kalau kita mau lanjutkan dengan sistem demokrasi yang begitu mahal, bahkan super mahal, maka kita sebenarnya sedang menyiapkan habitat yang cocok dan tepat untuk tumbuh suburnya oligarki. Jadi oligarki itu bisa tumbuh subur dan dia bisa membesar, itu karena hidup dalam habitat dengan sistem demokrasi yang biayanya sangat mahal. Seandainya tadi dibilang biaya demokrasi yang sangat minim, tidak mahal, tentu mungkin rakyat tidak memerlukan investor politik atau para oligarki itu. Jadi dalam pesta demokrasi itulah bertemunya dua kepentingan. Satu kepentingannya para politisi yang ingin meraih kekuasaan atau minimal ingin memperbesar kekuasaannya atau mempertahankan kekuasaannya, melanjutkan gitu. Lalu bertemulah dengan para investor politik karena politisi dengan biaya demokrasi yang begitu mahal. Tadi disebutkan mungkin pribumi tidak ada lagi yang mungkin mampu untuk ikut pada saatnya nanti. Iya. Jadi biayanya begitu mahal kan gitu. Nah kalau kita lihat dari situ maka bertemulah dia orang yang tidak punya uang bisa maju asal ada bohirnya atau asal ada investor politiknya. Artinya nanti independensi calon ini tentu kita sulit gitu. Harus balas budi. Ada politik balas budi tadi. Jadi politik balas budi, balas jasa dan balas-balas lainnya itu maksudnya. Nah ini kalau kita lihat dalam praktiknya begitu. Nah ini yang mungkin satu titik di situ. Yang keempat mungkin saya berikan catatan bahwa rakyat dalam sistem demokrasi itu bukan penentu pemilihan calon tadi dalam sistem pesta demokrasi yang begitu mahal. Rakyat itu sebenarnya hanya diberikan posisi sebagai melegalisasikan hasil pemilihan para oligarki. Jadi kalau kita lihat dalam memasangkan calon saja itu oligarki yang menentukan, si A dipasangkan dengan si B, bahkan mungkin kalau tidak cocok hari H-1 atau bahkan H-1 pun bisa diganti oleh mereka itu. Yang paling berkomitmen atas kepentingan mereka misalnya, kalau sekarang ada catatan harus mendukung program IKN misalnya, ini juga menjadi syarat tertentu bagi beberapa calon yang ingin mulai maju gitu. Nah kalau dia tidak punya komitmen itu pasti dia tidak akan dipasangkan. Dari segar pasangan itu. Kedua dari pemilihan, memang rakyat mencoblos, tetapi disitulah kekuasaan rakyat saat mencoblos itu saja. Setelah itu rakyat tidak berkuasa lagi. Bahkan sekedar ikut menghitung kan dia tidak bisa mengikuti penghitungan seterusnya itu. Apalagi untuk memutuskan siapa pemenang. Rakyat tidak mungkin tuh menentukan siapa pemenangnya gitu. Dan siapa pemenangnya tadi disebutkan ada lembaga tertentu tapi dia kerjanya sampai tengah malam gitu.
Mungkin kerjanya tidak sampai tengah malam. Pas tengah malam itu baru mau bekerja dia. Jadi itulah di saat rakyat tidur lelap baru dia putuskan itu. Nah inilah fakta-fakta praktek dalam sistem demokrasi yang dengan biayanya begitu mahal. Sehingga rakyat itu diposisikan hanya sebagai legalisasi atau stempel bahwa dia sudah memilih, lalu dibilang kekuasaan di tangan rakyat, atau bahkan tidak sekedar kekuasaan, kedaulatannya, artinya kekuasaan yang lebih tinggi lagi atau tertinggi di tangan rakyat. Padahal faktanya rakyat tidak berdaulat sama sekali. Nah itu mungkin dalam konteks ini tentu berbeda dengan berbagai sistem-sistem yang kita tawarkan. Nah sayangnya kita itu sekarang terjebak seolah-olah sistem demokrasi inilah tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita tawarkan sistem demokrasi itu kan bandingannya autokrasi gitu. Jadi orang akan terpikir, daripada autokrasi mending demokrasi gitu. Padahal demokrasi biayanya mahal dan ujungnya rakyat tidak berkuasa, rakyat tidak berhak menentukan, rakyat tidak bisa menghitung, rakyat tidak bisa mengawal. Nah, termasuk menentukan harga naikkan BBM juga rakyat tidak bisa ikut memutuskan gitu. Nah kalau kita lihat dari situ tentu ada slot yang harus kita buka, alternatif sistem lain. Jadi jangan sampai kita hanya terkungkung dalam kita sudah ada dalam sistem demokrasi, kemudian kalau kita disuruh pilihan daripada memilih autokrasi atau sistem kerajaan atau sistem diktator, mending demokrasi. Tapi lupa ada sistem lain di dunia ini yang dalam sistem pemerintahan juga ada yang tidak autokrasi, tidak demokrasi. Tetapi ada sistem Islam. Nah ini yang menjadi fobi bagi sebagian umat Islam. Dan kalau kita bilang umat Islam ini begitu ditawarkan sistem Islam takut dia, atau bahkan ditakut-takuti gitu. Nah itu yang terjadi. Nah saya pikir ini menjadi kesadaran baru bagi kita supaya sistem demokrasi yang begitu mahal tidak berlanjut terus, yang berakibat bahwa suatu saat pemimpin kita dihasilkan dari luar negeri kita gitu. Kan seperti nasibnya kalau dibilang ujung-ujungnya seperti Singapura akhirnya, di mana rakyat pribumi akhirnya terpinggirkan dan tidak bisa mengakses lagi kekuasaan dan mereka menjadi korban gitu. Nah apakah Indonesia ini akan seperti itu? Kalau tadi dibilang dengan proses pesta demokrasi yang begitu mahal, ujung-ujungnya bisa arah ke sana. Nah tentu kita harus mencari sistem alternatif lain supaya kita memiliki sistem politik dan sistem pemerintahan yang lebih egaliter, lebih bermanfaat buat rakyat, lebih mensejahterakan rakyat, tidak terjadi kesenjangan, tidak banyak utang dan seterusnya lah, kira-kira begitu. Dan yang paling penting harusnya ada satu lagi, tidak dimurkai oleh Allah sang pencipta alam semesta ini. Sehingga tidak banyak lagi bencana-bencana yang muncul di muka bumi. Itulah yang kita harapkan, ada sistem yang barokah, yang membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Karena apa? Karena tidak bertentangan dengan sifat-sifat dari rahmatan lil alamin. Itulah Islam yang coba kita tawarkan. Nah ini saya pikir begini, kita membuka suasana dialektika baru ini. Saya pikir daripada kita berdiskusi antara demokrasi dan autokrasi, nah kita coba masukkan ada Islam di antaranya di situ. Kira-kira bagaimana sistem Islam mencoba untuk memilih pemimpin itu sebenarnya menarik juga gitu. Karena banyak hal yang memang kita tidak ketahui. Mungkin itu dulu pengetahuan dari saya. Baik. Luar biasa. Semakin banyak fakta, semakin membuat kita paham. Terus begini Bang, sudah sedemikian parahnya gitu kelemahannya. Kalau begitu, pemilu ini untuk siapa? Atau siapa yang paling diuntungkan dari proses pemilu ini? Kalau dengan sistem yang jalan ini dipraktekkan dengan apa yang saya beberkan, kelemahan dan sebagainya itu dijalankan terus juga, ya tentu yang ngatur negara ini yang disebut oligarki kapital dan oligarki partai inilah yang ngatur mereka. Mereka yang akan menikmati seterusnya seperti hari ini. Ada yang disebut boneka bekerja, ya kan? Ada dayang-dayang yang dapat juga kebagian semua kan? Ya mereka aja, sirkulasi kekuasaan itu di seputar itu saja. Tidak seperti idealnya yang dikumandangkan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang lebih bisa mempergilirkan kekuasaan, ya kan? Tapi nyatanya diselewengkan. Inilah yang membuat kita menjadi risau, menjadi khawatir dengan hari depan bangsa. Yang tadi saya bilang pasti utang akan tercipta terus karena mahalnya biaya demokrasi. Yang kedua, karena kekuasaan ini makin lama tak dikontrol, maka korupsi makin merajalela.
dan ini menumpukkan utang lain gitu. Jadi kita sedang, ya saya pikir kita dengan sistem ini sedang menguburkan diri kita gitu. Pada akhirnya akan tiba pada masa di mana akhirnya oleh tumpukan-tumpukan utang ini, di mana utang itu akhirnya dibayar lewat APBN, yaitu lewat pajak-pajak rakyat juga kan, dan ini mencekek. Jadi menteri cuma naikkan BBM, naikkan pajak, naikkan listrik, naikkan PPN jadi 11. Jadi 11% kan. Dan lain-lain, kerjanya cuma itu. Meras dan meras. Sementara apa yang mereka berikan ke rakyat itu silakan tanya ke rakyat. Merasa senang, merasa happy, merasa puas. Nah kan? Silakan sendiri. Nah, tapi lembaga survei bayaran mereka bilang bahwa kepuasan rakyat itu sudah naik. Dari tadinya 50-an% naik jadi 67% dan sebagainya. Dari mana itu angka-angka? Itu semua kan angka-angka pesanan. Realitasnya rakyat ini makin susah. Indikatornya makin banyak gelandangan. Ya kan? Makin banyak orang yang bunuh diri. Stres. Makin banyak orang miring lah ya. Ya, terus jangan-jangan juga bencana ini berkorelasi dengan kejahatan rejim. Ya, artinya banyak batin nurani yang disiksa dan itu Allah murka, lalu ya kita dihukum semua. Karena kita juga mungkin dianggap bertanggung jawab karena tidak kencang mengkritisi, mengoreksi atau menasihati ya. Ada yang kencang mengkritisi ya harus siap masuk penjara kan, tidak semua orang siap masuk penjara. Ya kan? Itulah dilema keadaannya. Kita udah tarafnya teraniaya oleh keadaan yang sudah seperti ini, di mana kita dicekek pajak dan sebagainya, kewajiban makin banyak kan. Ya, kira-kira gitu. Ya, jadi yang mengambil keuntungan dari pemilu ini adalah oligarki. Iya, para pemilik modal, pemilik kekuasaan di partai, mereka kong kali kong, lalu membagi-bagilah. Mereka ini memperkaya diri, memperkaya kelompok. Ya seputar mereka aja mutar-mutar itu. Ya Bang. Sekarang ke Bung Wahyudi. Menurut pandangan Bung Wahyudi bagaimana? Siapa yang paling diuntungkan? Apakah sama dengan beliau? Ini kalau dibilang pemilu yang paling diuntungkan adalah memang oligarki. Karena dialah yang menentukan siapa yang dipasangkan calonnya, siapa yang harus jadi calon, bahkan siapa yang jadi pemenang. Gitu. Bahkan kalau ada di luar negeri itu kan mengatakan salah satu keunikan di Indonesia itu orang sudah tahu siapa hasil pemilu pemenangnya itu sudah tahu sebelum terjadi pemilu, kira-kira begitu. Jadi memang karena desainnya itu. Nah, tentu kenapa mereka ingin mempertahankan itu karena mereka merasa nyaman dan merasa untung hari ini. Oleh karena pasti mereka ingin tidak ingin rugi. Oleh karena kalau kita lihat pemilu ini kan sebenarnya pestanya kaum oligarki. Siapa yang membiayai, siapa yang menikmati ujungnya tentang mereka semua. Jadi kalau kita lihat ujungnya dari pemilu yang begitu mahal ini, yang paling diuntungkan adalah para oligarki yang tentu mereka akan semakin kuat mencengkeram negeri ini karena pasti orang-orang yang dipasang juga orang-orang mereka semua, dan tentu sistem yang dia bangun oleh mereka adalah sistem sekuler liberal itu semakin kuat. Jadi kalau dibilang kita dengan sistem yang dibilangnya sangat egaliter dan seterusnya atau demokrasi, tidak. Sebenarnya sistem ini adalah sistem sekuler yang sangat liberal. Nah, sebenarnya ini yang akan mereka targetkan. Jadi kalau kita bilang ada di negeri ini, sistem apa yang kita pakai? Yang pasti kita pakai sistem kapitalisme liberal yang sangat sekuler. Bahkan ada yang menambahkan sekulernya sangat radikal. Gitu kira-kira. Mungkin itu dari saya. Baik. Terima kasih Bung Wahyudi Almarki atas waktu dan pandangannya. Kemudian Bang Hatta. Insya Allah kita ketemu lagi, tapi karena keterbatasan waktu kita akan sudahi. Pemirsa Bincang Perubahan yang dimuliakan oleh Allah, demikian diskusi kita kali ini. Insya Allah kita ketemu di diskusi berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.